Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama dengan analis Arta Sukiritas. Untuk membahas bagaimana pergerakan ISG sepekan ini serta prospek pekan depan, kita telah bersama dengan Dennis Christopher Jordan, analis Arta Sukiritas Indonesia. Terima kasih Mas Dennis telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Kita lihat hari ini ISG kembali untuk akhir pekan ini ya, menutup akhir pekan ini terkoreksi, tutup. Sama seperti bursa regional ya, juga kompak berada di zona merah. Nah, Anda melihat apa sentimen atau penekan utama lah untuk ISG hari ini? Ya, terutama kalau kita lihat sebenarnya ya dari kasus corona ya. Kasus corona hari ini per hari ini menyentuh 12,4 juta kasus ya. Kenaikan ini cukup signifikan ya dibandingkan pekan lalu. Ini WHO juga sudah sempat memperingatkan ya terkait ini ya. Makanya juga dari beberapa negara kemarin sudah kembali memperlakukan pembatasan aktivitas ekonomi seperti itu. Kemudian selain itu juga kita lihat data PPI dari China. Dari China kemarin tercatat negatif 3,0% ya. Ini memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan konsensus ya, di mana konsensus memperkirakan di minus 3,2% ya, sedikit lebih baik tapi tetap saja tercatat negatif. Kemudian juga data pengangguran dari Amerika Serikat juga kemarin tercatat masih ada peningkatan sebesar 1,3 juta orang. Oke, dan itu juga cukup mempengaruhi ini ya, lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia itu juga menjadi salah satu penekan kita ya, benar. Sebenarnya. Oke, baik. Lalu Anda melihatnya apa yang harus dilakukan investor? Karena kalau kita lihat memang terkait dengan pandemi corona ini memang masih menjadi salah satu penekan. Ini masih menjadi sebuah sentimen negatif beberapa kali dalam ISG ini. Anda melihat apa yang harus dilakukan oleh investor? Bagaimana investor harus bersikap dalam kondisi seperti ini? Kalau investor saya rasa ya pastinya dalam kondisi saat ini harus lebih sabar ya, terutama dalam investasi ya. Terutama kalau kita investasi saham melihat pasar seperti ini, kita tidak bisa memperkirakan besok ini akan naik atau akan turun gitu ya. Tapi kita bisa lihat secara jangka menengah perekonomian masih belum bisa bangkit secara maksimal gitu ya. Kalau kita lihat ini berarti kita tidak boleh agresif dalam berinvestasi ya. Jadi kalau misalkan mau istilahnya kita mau beli saham pun untuk jangka pendek itu masih bisa. Tapi kalau untuk jangka panjang untuk masuk sekarang secara agresif, saya rasa ini sangat salah ya. Oke, untuk jangka panjang sebenarnya tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan untuk terlalu agresif. Oke, baik. Nah ini kalau kita juga melihat terkait dengan kinerja kita di kuartal 2, Anda melihatnya seperti apa proyeksi paling tidak investor melihat kinerja kita di kuartal 2 ini kan cukup Anda melihatnya apa ini yang membuat mereka juga wait and see atau seperti apa? Ya, saya rasa ini pastinya jadi salah satu sentimen juga yang paling penting. Kenapa? Kita tahu kemarin PSBB mulai diberlakukan pada akhir Maret ya. Di mana setelah akhir Maret itu ya otomatis kita sudah memasuki kuartal kedua. Artinya di kuartal kedua aktivitas perekonomian menjadi lebih terbatas. Ini membatasi emiten-emiten untuk menciptakan revenue yang lebih baik gitu ya. Otomatis juga nantinya kinerja akan lebih buruk juga di kuartal 2. Di mana di kuartal pertama sebelumnya kita lihat kinerja ini sudah banyak sekali emiten yang kinerjanya jauh di bawah ekspektasi. Jadi setelah diberlakukannya PSBB ini, otomatis akan ada potensi bahwa kinerja akan jauh lebih buruk ya. Dimana juga kita kemarin sudah melihat banyak sekali berita yang memberitakan bahwa banyak sekali restrukturisasi yang dilakukan oleh bank. Ini membuktikan bahwa emiten-emiten banyak sekali yang gagal untuk membayar utangnya mereka. Ya, kita juga lihat bahwa hari ini bahwa sektor perbankan juga cukup turun ya. Kalau kemarin cukup menjadi sebuah primadona atau menjadi pilihan, tapi hari ini sektor perbankan ini yang membuat salah satu penekan ISG. Anda melihatnya seperti itu? Ini tentu nanti kita akan lihat juga di kuartal kedua di mana sekitar tanggal 20 biasanya laporan keuangan untuk Big Four Bank ya akan segera rilis seperti BBCA, Mandiri, BRI seperti itu. Nanti kita akan lihat kinerjanya seperti apa. Ini tentu akan menggambarkan bagaimana aktivitas perekonomian sepanjang kuartal 2. Secara restrukturisasi seperti apa, kemudian juga NPL-nya mereka seperti apa, seperti itu ya. Oke, nah ini juga kita tahu bahwa terkait dengan rapat Dewan Gubernur BI sendiri dan juga ada terkait dengan Sri Mulyani sebut ekonomi semester 1 kita bisa kontraksi minus 0,4 sampai dengan 1,1%. Ini melihat bahwa tidak ada angin segar nampaknya dari domestik atau sebenarnya seberapa besar ekspektasi pasar terhadap rapat Dewan Gubernur BI nanti? Kalau saya rasa sih mungkin belum ada hal yang baru ya, mungkin seperti yang sudah dibilang Mbak tadi. Cuma memang kita lihat ya, investor saya rasa berharap memang ada suatu hal yang bisa
setidaknya lebih membangkitkan semangat investor lah. Contoh saja misalkan restrukturisasi ya. Dari beberapa bulan yang lalu kita sudah lihat banyak sekali ya restrukturisasi. Mungkin jika nanti dari Bank Indonesia menyatakan restrukturisasi mungkin sudah tidak sebanyak bulan-bulan sebelumnya, ini juga mungkin bisa jadi salah satu angin segar. Meskipun nanti kita harus lihat lagi ke depan ya, kinerja emiten-emiten pada kuartal 2 seperti apa, kemudian juga bagaimana antisipasi pemerintah menghadapi kasus corona yang semakin bertambah ini. Apakah nantinya akan ada pembatasan ekonomi lagi gitu? Oke. Nah ini Anda melihat apa sih yang sebenarnya yang diinginkan oleh investor saat ini? Mungkinkah ada stimulus-stimulus yang memang diharapkan atau seperti apa sih Anda melihatnya? Kalau yang diharapkan sih saya rasa tidak ada ya. Mungkin ya balik lagi yang tadi ya kita bilang ya, setidaknya ada angin segar sedikit ya. Misalkan dari restrukturisasi, setidaknya ada hal-hal yang membuat investor itu yakin perekonomian tidak akan jatuh lebih parah lagi seperti itu. Kepastian dan keyakinan ya, ini yang memang ditunggu oleh investor. Oke, kita juga lihat terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan juga rencana penempatan dana pemerintah di bank-bank swasta ini akan mempengaruhi kuartal 3 nanti seperti itu, dan ini yang diharapkan mampu menumbuhkan optimisme sebenarnya. Ini mampukah untuk membuat mengangkat optimisme investor atau pasar? Saya rasa mungkin bisa ya, tapi efeknya hanya jangka pendek saja saya rasa. Balik lagi nanti bagaimana kita lihat ya perekonomian itu seperti apa. Terutama sih mungkin nanti data GDP ya. Data GDP itu sangat berpengaruh sih ke keputusan investor ya, bagaimana bersikap dalam investasi. Oke, baik. Oke, Anda melihat kalau IHSG peluang pekan depan akan seperti apa, Mas Denis? Terutama di hari Senin ya. Di hari Senin mungkin saya lihat masih akan mengalami koreksi. Kenapa? Karena balik lagi kasus corona semakin tinggi, kemudian juga di pekan depan, awal pekan depan juga masih minim sentimen. Saya rasa masih bisa terkoreksi lagi. Dan pekan depan masih ada, atau kita lihat sentimen yang cukup menjadi faktor utamanya masih COVID menurut Anda? Iya, masih. Oke, baik. Terima kasih Mas Denis sudah bergabung bersama kami dalam Closing Market.